Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai laporan anggaran perusahaan. Oke, di sini untuk menyusun laporan anggaran perusahaan, kami dibantu oleh 4 rekan, 3 rekan saya, yaitu yang pertama ada Nabila Khairunisa dengan NIM terakhir 030, terus ada Badinda Permata dengan NIM terakhir 229, dan saya sendiri Helena Kristia dengan NIM terakhir 031, dan yang terakhir ada Mbak Intan Azizah dengan NIM terakhir 0160. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai anggaran perusahaan dari perusahaan Belnaf Sambal yang memproduksi aneka sambal yang ada di daerah Kulon Progo. Nah, di presentasi kali ini kita akan mengulik atau membahas mengenai yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua ada produk dan layanan, dan yang ketiga adalah mengenai anggaran perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah profil perusahaan dari UMKM Belnaf itu sendiri. UMKM Belnaf itu berdiri sejak tahun 2017 yang didirikan oleh saudari Naviato Fadlina yang beralamat di Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, Sambal Naf ini sendiri merupakan sebuah bisnis itu yang bergerak di bidang tentunya di bidang kuliner. Nah, yang menawarkan berbagai olahan sambal yang siap makan dengan berbagai ukuran. Dan di awal mulai bisnis ini itu berjalan karena kegemaran dari ibu owner itu sendiri memasak sambal yang disajikan untuk suaminya atau ayah dari owner itu sendiri. Lalu ibu owner ini memasak dengan aneka jenis sambal mulai dari sambal ayam, sambal ubi, sambal jengkol, sambal rebung, sambal terong, dan masih banyak lagi. Nah, berikut adalah mengenai pemilik dan legalitasnya. Nama bisnisnya adalah Mbak Sambal, yang pemiliknya adalah Mbak Nafiatul Fadlina, lalu yang beralamat di Gunung Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Lalu di Sambal Naf ini sendiri ada Instagramnya atau sosial medianya ada beberapa. Instagramnya ada @sambalnaf_babycumi_nanaf. Terus ada WhatsAppnya, nomornya tertera yang ada di layar. Terus ada Shopee, itu Sambal Nanaf, @mmufafik. Lalu legalitasnya juga sudah terdaftar di NIB, sudah sertifikasi halal dan SPPIRP. Nah, pembuatan dari sambal ini tuh gimana sih? Jadi pembuatan dari sambal ini tuh dimulai dengan tentunya menyiapkan bahan, terus mulai dari bahan mentah, terus ada bahan pelengkap dan lain sebagainya. Nah, bahan mentah itu sendiri tuh ada cabai merah besar, cabai merah kecil atau cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, air, jeruk nipis dan lain sebagainya atau biasa disebut dengan bumbu dapur, lalu dihaluskan menggunakan blender. Nah, kemudian setelah semua halus ini dipanaskan menggunakan minyak, lalu ditumis hingga harum ya. Lalu masukkan yang tadi sudah di blender tadi, lalu diaduk hingga rata dan hingga matang, dan masukkan lauk-lauk pauknya itu tadi ada ayam suwir, ada teri, cakalang, dan cumi, dan jengkol, dan lain sebagainya. Nah, di sambal nanaf ini sendiri itu sebenarnya tersedia beberapa varian atau ada sambal dengan beberapa lauk gitu. Yang pertama ada sambal cumi yang best seller itu dengan ukuran botol plastik sebesar 170 gram dengan harga 25.000. Lalu tetap ada sambal cumi yang lain tapi dengan kemasan yang berbeda dan dengan botol kaca, cup, dan dan plastik lainnya. Lalu juga ada cakalang suwir, teri, udang, ayam, tongkol, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah preview atau gambar dari produk sambal nanaf itu sendiri. Nah, berikutnya adalah mengenai anggaran perusahaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nabil. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu ada anggaran perusahaan, di mana langkah yang pertama untuk membuat sebuah anggaran perusahaan yaitu dengan menentukan anggaran penjualan atau anggaran produk yang akan dijual. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Helena, bahwa kita di sini hanya akan menghitung anggaran dari eh, sambal cumi dengan kemasan 170 gram di harga 25.000. Nah, laporan yang pertama di sini yaitu ada proyeksi penjualan di tahun 2025. Data-data yang dibutuhkan yaitu ada data penjualan pada 5 tahun sebelumnya, yaitu ada tahun 2020,
sebanyak 4.000 unit terjual. Tahun 2021 ada 4.000 unit yang terjual. Tahun 2022 ada 5.000 unit yang terjual. Tahun 2023 terdapat 7.000 yang terjual. Dan tahun 2024 terdapat 7.000 yang terjual. Kemudian di sini ada tahunnya. Tahun yang dimaksudkan di sini yaitu nantinya akan dihitung untuk memproyeksikan di tahun berikutnya atau tahun 2025. Jadi kita ambil tahun tengahnya yaitu tahun 2022, di sini kita tuliskan 0, kemudian semakin ke bawah itu tahunnya semakin besar. Semakin positif dan semakin ke atas itu semakin negatif. Di sini pada tahun 2023 itu 1, tahun 2024 itu 2, kemudian pada tahun 2021 itu negatif 1, dan tahun 2020 itu negatif 2. Kemudian maka pada tahun 2025, tahun ini atau yang kita sebut variabel X-nya ini, tadi semakin ke bawah semakin positif, maka kita tuliskan setelah 2 di sini yaitu 3. Kemudian kolom sebelahnya yaitu ada kolom XY di mana kita mengalihkan unit sales atau unit produk yang dijual dengan tahunnya. Di sini kita mengalihkan 4.000 dengan minus 2, maka didapat minus 8.000. Kemudian 4.000 dikali minus 1 terdapat minus 4.000, kemudian 5.000 dikali 0 ini 0, 7.000 dikali 1 7.000, dan 7.000 dikali 2 14.000. Dengan jumlah XY ini atau sigma XY di sini terdapat 9.000. Kemudian kolom sebelahnya yaitu ada X kuadrat, kita mengkuadratkan tahun-tahun X nih di sini. Di mana min 2 kuadrat di situ ada 4, min 1 kuadrat ada 1, 0 kuadrat ada 0, 1 kuadrat ada 1, 2 kuadrat ada 2. Kemudian kita jumlahkan di sini menjadi sigma 10. Sigma X dengan 10. Kemudian untuk menghitung proyeksi 2025 atau peramalan penjualan pada tahun 2025 ini terdapat rumus Y sama dengan A plus BX, di mana untuk mendapatkan hasil tersebut kita perlu menghitung A-nya terlebih dahulu, kemudian setelah menghitung A, kemudian kita menghitung B. A di sini untuk rumus A sendiri yaitu ada sigma Y yaitu unit sales yang terjual di sini terdapat 27.000 dibagi dengan N, di mana N di sini tahun terjualnya tahun sebelumnya. Di sini ada tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu ada 5 tahun. Jadi 27.000 dibagi dengan 5 sama dengan 5.400. Kemudian untuk menghitung B-nya, ada sigma XY. Kita ketahui di sini sigma XY telah dijumlahkan yaitu 9.000 dan dibagi X kuadrat. X kuadrat di sini 10, maka didapatkan hasil 900. Kita masukkan ke rumus atau kita substitusikan yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A sudah kita hitung yaitu ada 5.400 dan B kita hitung ada 900 dan X-nya ini merupakan tahun yang sudah kita hitung yaitu di sini ada 3. Maka kita substitusikan di sini 3. 5.400 ditambah 900 dikali 3 sama dengan 8.100. Maka untuk penjualan di tahun 2025 Belnah Sambal ini kemungkinan akan menjual produk dengan jumlah unit 8.100 produk, di mana harga setiap unit produk sambal naf ini dengan varian cumi di berat 170 gram yaitu ada 25.000 setiap unitnya. Jika dikalikan dengan jumlah penjualannya 8.100, maka didapatkan keuntungan kotor sebesar 202.500.000 rupiah. Selanjutnya, setelah menghitung proyeksi anggaran penjualan, kita di sini bisa menghitung yaitu anggaran produksi. Nah, pada anggaran produksi ini kita menggunakan metode anggaran produksi stabil. Sebelum menghitung ke anggaran produksi ini, kita harus menentukan setiap triwulannya dulu berapa jumlah unit yang terjual. Dalam setahun telah disebutkan sebelumnya, Belnaf ini pada tahun 2025 akan menjual sebanyak 8, maaf di sini ada salah penulisan, maksud di sini yaitu 8.100 unit. Kemudian untuk
persenan yang terjual dalam setiap triwulan kita menyamakan dengan tahun 2024 di mana triwulan 1 ada 23% sebesar 1.863 dan terdapat kenaikan pada triwulan 2 sebanyak 30% karena pada triwulan 2 ini ada Hari Raya Idul Fitri di mana terjadi kenaikan penjualan sebesar 7% menjadi 2.430 unit. Kemudian pada triwulan 3 ada 20% sebanyak 1.620 unit dan pada triwulan 3 terdapat kenaikan lagi sebesar 7% karena adanya Nataru, Natal dan Tahun Baru, maka penjualan ikut naik. Maka terjadi kenaikan sebesar 2.187. Selain itu diketahui juga keterangan di persediaan akhir unit produknya. Persediaan akhirnya yaitu 1.000 unit per tahun dan juga diketahui persediaan awalnya yaitu 5.000 unit per tahun. Setelah data-data tersebut diketahui, maka kita bisa menghitung anggaran produksi menggunakan metode anggaran produksi stabil. Kita masukkan dulu data-data yang sudah diketahui, yaitu di sini ada penjualan, persediaan akhir, tersedia dijual, persediaan awal, dan juga unit produksi. Kita masukkan dulu dalam kolom setahun, di mana penjualan pada tahun 2025 yaitu 8.100, persediaan akhir sesuai dengan yang diketahui ada 1.000 unit, kemudian yang tersedia dijual, maka 8.100 ini ditambahkan dengan 1.000 menjadi 9.100 dan persediaan awal ini sesuai dengan yang diketahui yaitu 5.000 produk, maka 9.100 ini dikurangi dengan 5.000 dapatlah kita ketahui bahwa unit yang akan diproduksi dalam setahun atau dalam tahun 2025 itu terdapat 4.100 unit. Untuk menghitung berapa yang kita produksi dalam setiap triwulan, maka kita jabarkan lagi menjadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan juga triwulan 4. Maka pada persediaan akhirnya karena di sini disebut persediaan akhir, maka unit ini kita letakkan di triwulan keempat. Di sini kita letakkan di triwulan keempat, kemudian persediaan awalnya karena disebut persediaan awal, maka ini kita letakkan di triwulan pertama. Kemudian setelah itu di sini sudah diketahui bahwa produk yang akan kita produksi yaitu 4.100 karena terdapat 4 triwulan, maka 4.100 ini kita bagi 4 menjadi 1.025 unit per triwulan. Kita sesuaikan pada masing-masing tabel. Setelah itu, karena pada tabel triwulan 1 ini sudah diketahui 1.025 unit pada unit produksi dan persediaan awalnya 500, maka untuk menentukan tersedia dijualnya, kita tinggal tambahkan saja. Maka 5.000 ditambah 1.025 sama dengan 6.025. Kemudian untuk data penjualannya pada triwulan 1 yaitu 1.863 yang dapat dari tabel di atas, maka untuk mendapatkan hasil persediaan akhir 6.000 ini yang tersedia dijual ini 6.000 dikurangi dengan penjualannya. Nah, 6.025 unit ini dikurangi dengan 1.863 unit, maka didapatkan persediaan akhirnya 4.162 unit. Kemudian setelah didapatkan persediaan akhirnya ini, maka kita taruh persediaan akhirnya ini di persediaan awal pada triwulan berikutnya atau triwulan kedua. Untuk menghitung triwulan kedua, 3, dan 4 diperlukan metode yang sama juga seperti menghitung triwulan 1, di mana unit produksi ditambahkan dengan persediaan awalnya yang sudah kita ketahui dari triwulan sebelumnya, yaitu ada 1.025 produk ditambahkan dengan 4.162 produk, maka ditemukan jumlah 5.180 unit. Nah, itu kemudian dikurangkan dengan penjualan untuk mendapatkan hasil persediaan akhir. Maka 5.187 dikurangkan 2.430, maka ditemui akhir 2.757. Kemudian hasil persediaan akhir ini ditaruh pada triwulan setelahnya pada triwulan 3 di persediaan awal. Begitu juga menghitung triwulan 3 dan 4, caranya sama seperti menghitung pada triwulan 1 dan triwulan 2. Bisa next. Nah, setelah kita menghitung anggaran produksi, selanjutnya kita akan menghitung anggaran bahan baku. Nah, anggaran bahan baku ini merupakan bahan-bahan pokok yang kita gunakan untuk memproduksi sambal sambal ini, sambal cumi ini. Nah, untuk
anggaran bahan baku kita memerlukan beberapa informasi seperti bahan mentah apa saja yang digunakan, kemudian surnya, dan sur harga, persediaan awal, dan juga persediaan akhir dari bahan baku. Nah, untuk bahan bakunya sendiri di sini ada cumi fresh, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, dan juga bawang putih. Nah, untuk surnya sendiri diperoleh dari setiap satu kali produksi itu dibagi dengan unit yang diproduksi. Misal, untuk satu kali produksi itu membutuhkan 2,5 kilo cumi fresh dan sekali produksi itu menghasilkan 60 unit. Maka surnya itu 2,5 ini dibagi dengan 60 unit, maka didapatkan hasil 0,04. Dan begitu juga untuk cabai besar, maka 3 kilo dibagi dengan 60, maka dapat hasil surnya yaitu 0,05. Kemudian untuk cabai rawit 1 kilo dibagi dengan 60 yaitu 0,016. Untuk bawang merah 1,5 kilo dibagi dengan 60 yaitu 0,025. Dan untuk bawang putih 0,5 kilo atau setengah kilo dibagi dengan 60 maka mendapatkan surnya 0,008. Kemudian untuk keterangan yang kita perlukan yaitu di sini setelah sur dan juga jenis bahan ada harga. Nah, harga ini kita peroleh dari rata-rata harga tahunan di Kulon Progo yang kita dapatkan dari web resmi yang sudah ada di Kulon Progo, yaitu web harga pokoknya. Nah, di mana harga pokok cumi fresh ini ada 60.000. Kemudian cabai besarnya itu ada 20.000 per kilo, cabai rawitnya 35.000 per kilo, bawang merahnya ada 40.000 per kilo, dan juga bawang putihnya di sini bawang putihnya sebentar teman-teman. Bawang putihnya di sini ada 43.000 per kilo. Mungkin di sini kepotong ya teman-teman. Kemudian setelah kita ketahui jenis bahan, sur dan juga harga, maka kita juga perlu mengetahui persediaan awal. Nah, di sini ada 15 kilo per tahun. Kemudian untuk cabai besar 18 kilo per tahun, cabai rawit 6 kilo per tahun, bawang merah yaitu 9 kilo per tahun, dan bawang putih itu 3 kilo per tahun. Kemudian untuk persediaan akhirnya, cumi fresh itu 3 kilo, cabai besar itu 4,2 kilo, cabai rawit itu sekitar 0,0192 kilogram, bawang merah 0,045 kilogram, dan juga bawang putih itu sebesar 0,0048 kilogram. Setelah mengetahui apa saja yang kita butuhkan untuk menghitung anggaran kebutuhan bahan bakunya, maka kita bisa langsung menghitung. Di sini kita hitung sesuai periode, yaitu sesuai triwulan. Ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan juga triwulan 4. Dan juga unit produksi ini kita dapatkan dari perhitungan produksi dengan metode stabil yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu di sini setiap triwulan produksi 1025 unit. Nah, surnya ini kita masukkan, setelah kita mengetahui tadi kita masukkan, dan kemudian kita kalikan. Jumlah produksi ini kita kalikan sur, maka didapat pada masing-masing triwulan, maka bahan mentah cumi yang didapatkan yaitu 1025 unit dikalikan dengan 0,04 yaitu menjadi 41 kilo per triwulan. Begitu juga karena kita menggunakan pola produksi stabil, maka pada setiap triwulan kita membutuhkan jumlah kilo yang sama. Maka dalam satu tahun kita membutuhkan cumi sebanyak 164 kilo untuk memproduksi sambal cumi ini. Kemudian untuk cabai besarnya kita mengalihkan 1025 unit ini dengan surnya 0,05 yang kita sudah hitung sebelumnya, yaitu di sini ada 51 kilo. Maka pada setiap triwulan di sini sama karena produksinya juga sama, maka dalam satu tahun kita mendapatkan jumlah yang diproduksi yaitu 154 kilo.
jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan produksi yaitu 154 kilo. Kemudian untuk cabai rawit yaitu di sini ada em, surnya 0,016 dikalikan dengan produksinya 1025 yaitu kita membutuhkan dalam satu triwulan 16 kilo, maka dalam setahun yaitu kita membutuhkan 66 kilo cabai rawit. Kemudian untuk bawang merah, kita kalikan juga surnya dengan produksinya 1025 dikali dengan 0,025, maka didapatkan hasil setiap triwulan kita membutuhkan sebanyak 26 kilo bawang merah, maka untuk satu tahun atau sebanyak 4 triwulan kita membutuhkan 103 kilo bawang merah. Untuk bawang putihnya yaitu 0,008 dikalikan dengan 1025 unit, maka didapatkan kebutuhan setiap triwulannya yaitu 8 kilo, maka dalam setahun kita membutuhkan 33 kilo bawang putih. Nah, selanjutnya yaitu ada setelah kita menghitung anggaran em, bahan baku mentah, kemudian kita menghitung anggaran tenaga kerja langsung. Dalam bisnis ini mungkin karena masih UMKM, maka dalam bisnis ini hanya terdapat satu karyawan yaitu tim packaging aja yang bekerja selama 7 jam dalam satu hari. Nah, dalam menghitung anggaran tenaga kerja langsung ini, maka kita membutuhkan data setiap produksi unit setiap triwulan yang sudah kita hitung sebelumnya dan juga surnya dan juga tarif atau upahnya. Nah, sur ini didapatkan dari em, jam kerjanya dalam satu hari dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi dalam satu kali produksi. Nah, di sini ada jam kerjanya dalam satu hari itu ada 7 jam dan unit produksinya sama seperti kita menghitung bahan mentah yaitu 60 unit, maka 7 dibagi 60 ketemu jumlahnya sebesar 0,11. Maka kita pakai surnya ini 0,11. Nah, untuk tarif upahnya sendiri yaitu 30.000. Maka kita masukkan unit yang diproduksi di sini yaitu 1025 unit, kemudian kita masukkan surnya, maka JKL-nya jam kerja langsung kita kalikan unit produksi ini dengan surnya 1025 dengan 0,11 maka didapatkan hasil 113. Maka jam tenaga kerja langsungnya ada 113 per triwulan, maka untuk satu tahun kita membutuhkan total jam tenaga kerjanya yaitu ada 451 jam. Kemudian kita kali untuk mendapatkan setiap biaya tenaga kerjanya, kita kalikan JKL ini dengan upahnya. Tadi diketahui bahwa upahnya itu ada 30.000, maka kita kalikan 113 ini kita kalikan 30.000, maka dapatkan hasil 3.382.500 rupiah untuk setiap triwulan. Kita jumlahkan untuk setiap triwulan hingga ke triwulan 4, maka dalam setahun, maka pengeluaran yang kita lakukan untuk tenaga kerja langsung ini sebesar 13.530.000 rupiah. Selanjutnya, yaitu di sini kita menghitung BOP atau biaya overhead produk. Nah, anggaran biaya overhead ini kita membutuhkan jenis biaya, kemudian jenis overheadnya, ada overhead tetap atau variabel, dan juga jumlah overheadnya. Di sini pada kolom jenis biaya ada terdapat biaya bahan penolong. Bahan penolong yang dimaksud di sini yaitu karena produk ini mungkin dipasarkan di luar kota dan juga luar daerah, maka membutuhkan biaya penolong, biaya packaging seperti bubble wrap, kemudian selotip, kardus. Selain itu bahan penolong juga ada stiker, kemudian untuk bahan penolong mentahnya ini ada seperti garam, gula, kemudian mungkin air jeruk nipis dan juga yang lainnya. Jenis biaya selain biaya bahan penolong di sini juga ada biaya listrik, biaya
tabung gas, biaya TKL, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi, depresiasi yang di sini merupakan depresiasi untuk kompor, kemudian biaya kendaraan, yang dimaksud biaya kendaraan di sini yaitu untuk eh, bahan bakar atau biasa yang kita sebut sebagai bensin. Nah, kemudian setelah kita mengetahui jenis-jenis biayanya, kita mengelompokkan biaya tersebut apakah masuk ke dalam biaya overhead tetap atau masuk ke dalam biaya variabel. Nah, untuk biaya bahan penolong kita masuk ke dalam biaya variabel dengan jumlah 14 juta. Kemudian biaya listriknya kita masuk ke biaya variabel dengan jumlah 1.600.000. Tabung gas kita masuk ke biaya variabel 1.200.000. Biaya TKL kita sudah hitung tadi sebanyak 13.530.000 rupiah. Biaya reparasi dan pemeliharaan termasuk ke dalam biaya variabel yaitu 1 juta. Biaya depresiasi kompor yaitu kita masuk ke dalam overhead tetap dengan jumlah 1 juta. Biaya kendaraan yaitu tetap dengan jumlah 2.800.000. Setelah kita mengetahui kelompok overhead tersebut dengan jumlahnya, maka kita mengelompokkan sesuai dengan sesuai dengan jenisnya. Contohnya di sini kita kelompokkan setiap variabel, maksud saya setiap biaya overhead variabel. Di sini kita jumlahkan semuanya 31.330. Kemudian untuk biaya tetapnya kita jumlahkan menjadi 3.800.000 dengan jumlah total variabel biaya overhead yaitu ada 35.130.000 rupiah. Kemudian untuk mendapatkan biaya BOP total per unitnya kita tinggal membagi antara jumlah biaya overhead ini dengan jumlah unit yang diproduksi dalam setahun. Di mana untuk BOP variabel yaitu 31.330.000 rupiah ini dibagi dengan 4.100 mendapatkan hasil 7.641. Sedangkan untuk BOP tetapnya 3.800.000 rupiah ini dibagi dengan 927 rupiah. Kemudian untuk mendapatkan total BOP-nya per unit, kita tinggal tambahkan BOP variabel ditambahkan dengan BOP tetap, maka 7.641 ditambah 927 rupiah ditambahkan, maka hasilnya 8.568 rupiah. Next. Setelah kita menghitung BOP, maka kita menghitung anggaran harga pokok produksi, di mana harga pokok produksi ini kita membutuhkan keterangan-keterangan dari biaya-biaya sebelumnya yang telah kita hitung, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya total, dan kita jumlahkan biaya-biaya tersebut. Nah, di sini biaya bahan bakunya kita sudah hitung tadi, kita tinggal masukkan saja. Ada di sini ada cumi fresh, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Kemudian ada biaya tenaga kerjanya di sini ada 13.530.000, kemudian ada biaya overhead pabrik 35.130.000, dan kita jumlahkan semuanya menjadi total biayanya untuk HPP ini 67.689.078 rupiah. Nah, untuk mengetahui HPP per unitnya, maka kita bagi dengan jumlah produk yang diproduksi dalam satu tahun, yaitu 67.689.078 rupiah ini kita bagi dengan 4.100, maka mendapatkan HPP dari per unitnya adalah 16.510. Nah, HPP ini kita kita patokan sebagai pematok harga. Untuk sambal cumi ini dibanderol dengan harga 25.000. Maka untuk keuntungan sendiri 25.000 itu dikurangi dengan 16.000, maka kurang lebih sambal cumi ini mendapatkan keuntungan dari satu produknya yaitu sebesar 9.000. Next.
Kemudian kita menghitung HPP, harga pokok penjualannya. Kalau sebelumnya kita menghitung harga pokok produksinya, maka kali ini kita akan menghitung harga pokok penjualannya. Di mana yang kita butuhkan di sini adalah keterangan persediaan barang jadi awal sebanyak 5.000 unit. Ini sudah tertera di laporan anggaran produksi. Di situ sudah ada persediaan barang jadi di sini 5.000, kemudian produksinya di sini dari anggaran produksi kita akan memproduksi 4.100 unit dan total barang siap jual, maka kita tambahkan saja persediaan barang jadi awal ditambah dengan barang produksi, maka dapat total barang jadi siap jualnya yaitu 9.100. Nah, persediaan barang akhir ini juga tertera anggaran anggaran produksi. Ini untuk mencari harga pokok penjual yang dianggarkan, maka kita mengurangkan total barang jadi yang siap jual ini dikurangkan dengan persediaan akhir. Maka 9.100 dikurangkan dengan 1.000. Maka didapatkan hasil 8.100. Nah, 8.100 ini sudah sesuai dengan proyeksi penjualan yang kita anggarkan untuk tahun depan atau tahun 2025. Untuk rupiahnya kita tinggal sesuaikan dengan harganya, maka kita jumlahkan di sini harga pokok penjualan yang dianggarkan yaitu untuk menjual 8.100 produk yaitu sebesar 133.727.204 rupiah. Selanjutnya, nah di sini langkah yang terakhir untuk menghitung anggaran perusahaan yaitu ya ada menghitung anggaran kas. Sebelum menghitung anggaran kas secara keseluruhan, kita akan membandingkan jumlah penjualan atau jumlah yang akan dijual dari tahun yang kita anggarkan dengan tahun yang sebelumnya. Di sini tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan tahun yang dianggarkan yaitu tahun 2025. Nah, untuk tahun 2024 sendiri terjual sebanyak 7.000 unit dengan masing-masing triwulan tertera dalam layar. Dan untuk harga per unitnya yaitu 25.000. Maka untuk tahun 2024 terdapat labanya, terdapat pendapatan yang masuk, pendapatan yang masuk itu sebesar 175 juta. Nah, untuk tahun 2025 seperti yang telah kita hitung sebelumnya akan menjual sebanyak 8.100 unit dengan total pendapatan yang masuk yaitu 202.500 juta rupiah. Next. Nah, sebelum keanggaran kas periode yang akan dianggarkan, yaitu periode 2025, kita akan menghitung dulu anggaran pengeluaran kasnya. Nah, anggaran pengeluaran kasnya ini kita hitung per triwulan. Ada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, kita di sini membutuhkan keterangan apa saja yang kita keluarkan dalam satu tahun untuk memenuhi sebuah bisnis yang kita jalankan. Di sini ada iklan promosi, pada triwulan kedua dan triwulan ketiga. Pada triwulan kedua ada 1.500.000 dan pada triwulan ketiga ada 1 juta. Kemudian ada biaya bahan baku pada setiap triwulan ada 4.757 sekian pada setiap triwulannya sama. Data ini diambil dari data yang telah kita hitung sebelumnya di data anggaran bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja juga sudah kita hitung sebelumnya, yaitu terdapat 3.382.500 rupiah dengan setiap triwulannya sama. Data ini diambil juga dari data anggaran tenaga kerja. Begitu juga dengan biaya overhead yang sudah kita hitung sebelumnya dengan per triwulan yaitu 8.782.500 rupiah. Dengan kita total pada setiap triwulan ini, maka triwulan pertama kita melakukan pengeluaran yaitu sebesar 16.922.000 rupiah sekian. Pada triwulan kedua yaitu 18.422.000 sekian. Pada triwulan 3 17.922.000 sekian. Dan pada triwulan keempat kita mengeluarkan sebesar 16.922.000 sekian rupiah. Nah, setelah kita mengetahui data-data tersebut dan data-data tersebut sudah kita hitung dengan cermat, maka kita bisa menghitung anggaran kas
yang kita perlukan, yang pertama kita masukkan saldo awalnya. Nah, saldo awal ini terdapat dari penjualan di tahun 2024 setiap triwulannya. Pada triwulan pertama 40 juta sekian, pada triwulan kedua 50 juta sekian, pada triwulan ketiga 35 juta, pada triwulan 4 ada 47 juta. Dan penerimaan ini kita ambil dari penerimaan pada tahun yang akan dianggarkan atau tahun 2025. Kita sudah hitung yaitu ada 46 juta sekian, kemudian 60 juta sekian, 40 juta 500, kemudian ada 54 juta sekian. Nah, maka kita tersedia eh, kasnya yang akan masuk pada perusahaan yaitu kita tambahkan saldo awal dan juga penerimaan. Maka 40 juta sekian ini ditambahkan dengan 46 juta sekian, maka didapatkan pada triwulan satu kas yang masuk sebesar 86 juta sekian. Pada triwulan 2 113 juta sekian. Pada triwulan 3 75 juta sekian. Pada triwulan 4 yaitu 101 juta sekian. Namun pengeluaran tadi masih harus dikurangkan dengan anggaran pengeluaran kas tadi yang kita anggarkan sebagai iklan promosi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Maka 86 juta ini dikurangkan dengan 16 juta. Didapatkan saldo akhirnya 69 juta 900 sekian. Kemudian 113 juta ini dikurangkan dengan 18 juta sekian, didapatkan hasil 94 juta sekian. Kemudian 17 juta ini, maaf, 75 juta, kita kurangkan 17 juta, maka didapatkan hasil 57 juta sekian. Dan pada triwulan 4 ada 101 juta sekian, dikurangkan dengan 16 juta sekian, maka didapatkan hasil 85 juta sekian. Next. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Helena. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nabela telah menjelaskan mengenai alur dari pembuatan anggaran perusahaan itu sendiri. Nah, ternyata dalam UMKM Sambalnaf ini sendiri itu, jika kita membuat proyeksi tahun 2025 itu terjadi peningkatan keuntungan dan penjualan dan lain sebagainya. Dan itu sangat diperlukan untuk semua perusahaan agar bisa memperkirakan nih, besok ini akan terjadi penjualan sekian dan mendapat keuntungan sekian. Nah, kesimpulannya adalah rencana anggaran UMKM Sambalnas ini untuk tahun 2025 itu dirancang dengan strategi yang sangat matang, dengan mengedepankan efisiensi dan stabilitas operasional. Lalu proyeksi penjualan sambal cumi ini yang menjadi bestseller ini dalam kemasan botol plastik 170 gram itu diperkirakan mencapai sebesar 8.100 unit dengan pendapatan yang tadi sudah dihitung sebesar 202.500.000 rupiah. Nah, produksi ini direncanakan stabil sebanyak 4.100 unit per tahun atau 1.025 unit per triwulannya atau per 3 bulannya untuk memenuhi permintaan pasar dengan secara optimal. Nah, pengelolaan bahan baku ini menggunakan metode standar unit rate atau SUR yang memastikan efisiensi dengan biaya produksi total mencapai 68.714.078 rupiah untuk 4.100 unit itu sendiri atau seunit itu sekitar 16.760 rupiah. Nah, sementara untuk anggaran harga pokok penjualan atau HPP itu termasuk ada persediaan awal dan akhir yang diproyeksikan sebesar 135.752.204 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung ini direncanakan sebesar 13.530.000 per tahunnya dengan biaya overhead pabrik sebesar 35.130.000, yaitu mencakup biaya variabel seperti bahan penolong dan listrik dan biaya tetap seperti depresiasi dan kendaraan yang dipakai. Nah, biaya overhead per unit ini tercatat sebesar 8.568 rupiah yang mencerminkan pengendalian biaya yang efektif. Lalu dalam pengelolaan kas itu ada penerimaan setiap triwulan itu selalu lebih besar daripada pengeluarannya sehingga saldo kas itu meningkat sebesar 40.250.000. Di awal tahun hingga mencapai akhir tahun itu di awal tahun mencapai sekitar 84.746.480 rupiah. Nah, pada akhir tahun menunjukkan likuiditas yang sangat sehat dan kesiapan menghadapi kebutuhan operasional atau pengeluaran tambahan.
Nah, secara keseluruhan, rencana anggaran UMKM Sambelnaf ini untuk tahun 2025 itu mencerminkan pengelolaan yang terencana dan pastinya realistis, dengan proyeksi penjualan yang positif, efisiensi dalam produksi, dan pengelolaan kas yang baik. Lalu perusahaan juga berada dalam posisi yang solid untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, berikutnya itu mengenai dokumentasi, bagaimana cara kita mendapatkan data keuangan perusahaan dari UMKM Sambelnaf itu sendiri. Jadi, Mbak Namira sudah secara langsung datang kepada owner atau tempat produksi, lalu kita juga menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang diisi langsung oleh pemilik usaha. Lalu kita juga melalui via chat jika ada mengalami kendala atau bertanya mengenai anggaran perusahaan, mengenai data keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sambal naf atau sambal nanaf, spesifiknya sambal cumi. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.